Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami akan mengenalkan kepada teman-teman semua tentang likuifaksi, bahayanya, serta bagaimana cara kita menanggapinya. Di video ini pun kita juga akan membahas apa likuifaksi itu, proses terjadinya, faktor-faktor penyebab, dan daerah-daerah yang rawan bencana likuifaksi, serta dampak dan apa yang masyarakat dapat lakukan untuk mengurangi risiko dan juga mitigasi bencana likuifaksi. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai likuifaksi, mari kita simak video berikut ini. Video tadi merupakan fenomena likuifaksi yang terjadi di daerah Petobo, Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018. Dari video berikut kita bisa lihat bagaimana beberapa bangunan ikut hanyut dan terseret oleh pergerakan tanah yang terjadi. Dari video tersebut juga kita bisa tahu bahwa likuifaksi ini merupakan fenomena alam yang nyata terjadi di beberapa daerah di dunia dan juga sangat berbahaya, menimbulkan banyak kerugian dan juga mengancam banyak korban jiwa. Jadi sebenarnya apa sih likuifaksi itu? Likuifaksi adalah fenomena yang terjadi di mana material tanah yang kita kenal solid, yang kita pijak dan dirikan bangunan di atasnya berubah sifatnya menjadi material yang bersifat fluida atau cairan, atau yang kita kenal seperti lumpur. Fenomena ini juga terjadi karena lapisan tanah kehilangan tingkat konsolidasinya sebagai akibat dari getaran yang cukup besar. Contoh getaran yang cukup besar itu adalah gempa. Ketika terjadinya getaran yang cukup besar tersebut, sifat lapisan berubah dan tidak lagi mampu menopang beban bangunan yang ada di dalam maupun di atasnya. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme terjadinya likuifaksi ini? Pada dasarnya, tanah merupakan material yang terdapat rongga-rongga yang sangat kecil di dalamnya dan biasanya juga terisi oleh udara, air, atau keduanya. Rongga-rongga ini yang bisa menentukan tingkat konsolidasi dan kekuatan dari tanah itu sendiri. Tingkat konsolidasi tanah juga berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini juga bisa disebabkan oleh zat pengisi rongga-rongga tanah tersebut, dan juga pada umumnya di bawah lapisan tanah terdapat air tanah yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari sebagai pengganti dari air sungai tentunya. Namun apa jadinya apabila terjadi suatu getaran di bawah lapisan tanah yang rongga-rongganya terisi oleh air yang sangat jenuh tadi? Getaran akibat gempa tersebut dapat mendesak air pada tanah untuk mengubah tanah sebagai material yang padat berubah menjadi sifatnya mirip dengan material cair begitu. Inilah yang menyebabkan fenomena likuifaksi ini terjadi. Lalu, apa sih dampak yang diberikan oleh terjadinya likuifaksi tersebut? Tanah yang terlikuifaksi akan memberikan dampak seperti pasir hisap, sehingga dapat merendam bangunan atau material di atasnya secara terus-menerus, sehingga banyak bangunan yang rusak akibat bergerak dan saling bertubukan. Air tanah pun dapat masuk ke sela-sela tembok bangunan dan merusak peralatan serta sambungan elektronik. Selain tanah yang menghisap, likuifaksi pun dapat pula menyebabkan tanah yang longsor. Oleh karena itu, likuifaksi sangat berbahaya bagi manusia, terlebih jika likuifaksi terjadi di area yang padat, baik itu padat bangunan maupun padat penduduk. Tetapi tenang saja, tidak semua daerah dapat terjadinya likuifaksi, hanya daerah-daerah tertentu dengan syarat-syarat yang akan saya sebutkan. Pertama, biasanya likuifaksi itu terjadi pada daerah dengan tanah atau lahan yang tidak padat atau tanah lepas. Lalu yang kedua, lapisan tanah memiliki tingkat kejenuhan air yang cukup tinggi, sehingga kekuatan kepadatan tanah relatif lebih rendah dibandingkan dengan lapisan tanah di daerah lain. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah terjadinya gempa bermagnitudo minimal 5 sehingga mengakibatkan getaran pada tanah dan menyebabkan likuifaksi. Nah, lalu oleh karena itu terdapat nih faktor yang dapat menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya proses likuifaksi pada suatu lapisan tanah. Di antaranya yang pertama adalah intensitas dan durasi dari gempa yang terjadi. Intensitas gempa yang tinggi dan durasi gempa yang lama akan lebih meningkatkan risiko terjadinya likuifaksi. Yang kedua itu adalah posisi letak permukaan air tanah. Semakin dekat dengan lapisan permukaan tanah, letak permukaan air tanah, semakin mungkin likuifaksi juga akan terjadi. Yang ketiga adalah jenis tanah. Sebagai contoh, jenis tanah pasir dan lanau itu akan lebih beresiko terjadinya likuifaksi. Yang keempat adalah letak geologis tanah. Lokasi tanah yang di cekungan ataupun di kemiringan tentu akan lebih berbahaya dibandingkan dengan yang ada di dataran. Yang kelima adalah sejarah tanah. Apakah daerah tersebut merupakan daerah yang dulunya pernah di bawah permukaan air dalam catatan sejarah?
Nah, lalu bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir kerugian dan bahaya yang diakibatkan oleh likuifaksi ini? Nah, beberapa hal yang dapat kita lakukan itu yang pertama adalah dilakukan upaya peningkatan jangkauan, pendetilan dan juga pembaharuan peta zona rentan likuifaksi di Indonesia yang dibuat oleh berbagai lembaga pemerintah maupun perseorangan. Yang kedua adalah dengan meningkatkan edukasi masyarakat mengenai risiko likuifaksi di Indonesia sehingga masyarakat lebih sadar dan mempersiapkan diri akan bahaya dari bencana likuifaksi. Yang ketiga adalah dengan pemetaan tersebut, pemerintah senantiasa untuk berperan sangat aktif dalam membuat dan melaksanakan kebijakan mengenai pemetaan tanah layak bangun. Adapun di daerah yang berpotensi likuifaksi harus diberikan syarat pembangunan dengan struktur dan fondasi yang sangat kuat di bawah kedalaman 20 meter sampai lapisan batuan yang sangat keras. Yang keempat, dibuatnya rencana tata guna lahan dengan meminimalisir pemukiman penduduk di daerah rawan bencana. Dan tentunya yang kelima, memperkuat kekuatan lapisan permukaan tanah dengan mencampur atau menginjeksikan material lain ke dalam tanah seperti semen atau juga bisa dengan menginjeksikan mikroorganisme ke dalam tanah dan menghasilkan gas. Dan cara ini biasa disebut dengan cara desaturasi biogas. Oke, adapun langkah-langkah mitigasi bencana likuifaksi yang dapat kita lakukan ketika likuifaksi itu terjadi kepada kita. Yang pertama, janganlah panik dan selalu waspada agar kita bisa memperhatikan dan mengenali area sekitar yang aman dan jalan evakuasi yang saat terjadi bencana kita dapat melaluinya atau keluar dari bencana tersebut. Lalu yang kedua, evakuasilah diri ke daerah dengan tanah yang lebih kompak atau yang lebih keras agar tidak terhisap oleh tanah. Lalu yang ketiga, menjauhkanlah diri dari daerah yang padat bangunan agar tidak tertimpa bangunan yang sedang bergerak tadi atau bangunan yang terbawa oleh tanah lumpur likuifaksi, dan menjauhlah dari lereng yang curam. Dan yang terakhir, selalulah siaga alat komunikasi yang layak untuk menghubungi tim SAR, BNPB maupun keluarga terdekat. Sekian pengenalan tentang likuifaksi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan menuai banyak manfaat dan tentunya senantiasa untuk mendekatkan diri, berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan dan dihindarkan dari ancaman bahaya bencana di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When marimba rhythms start to play, dance with me.